Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Siti Julaiha dan Ibu Evita serta teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengorganisasian kurikulum. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Adinda Baby, yang kedua ada Anissa Nurul Huda, yang ketiga ada saya sendiri, Eko Nurstiadi, yang keempat ada Farah Nur Salsabila, yang kelima ada Siti Rubaiyah. Selanjutnya ini ada materi yang akan dibahas oleh kelompok 3 nantinya. Yang pertama itu ada pengertian pengorganisasian kurikulum, yang kedua ada pemilihan dan penentuan isi kurikulum, yang ketiga ada prosedur organisasi kurikulum, yang keempat ada unsur-unsur organisasi kurikulum, yang kelima faktor-faktor dalam pengorganisasian kurikulum, dan yang terakhir yang keenam jenis atau model organisasi kurikulum. Langsung aja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian pengorganisasian kurikulum. Yaitu kurikulum organisasi merupakan suatu susunan kurikulum yang diolah menjadi kegiatan pembelajaran guna mempermudah pemahaman peserta didik dalam memahami materi kompetensi yang telah ditetapkan. Langsung ke materi yang kedua, pemilihan dan penentuan isi kurikulum. Isi kurikulum sendiri terdiri atas bahan-bahan pengajaran dan berbagai pengalaman yang diperlukan dalam tercapainya tujuan pendidikan. Para perencana kurikulum seringkali mengalami berbagai kesulitan dalam menyusun dan merencanakan isi kurikulum yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencegah kebingungan atau ketidakpastian di kalangan para perencana kurikulum dalam hal penentuan isi kurikulum, beberapa ahli kurikulum menganggap perlu adanya jumlah kriteria yang digunakan sebagai pedoman, patokan, dan ukuran isi kurikulum tersebut. Untuk mencegah kebingungan atau ketidakpastian di kalangan para perencana kurikulum dalam hal penentuan isi kurikulum, beberapa ahli kurikulum menganggap perlunya adanya sejumlah kriteria yang digunakan sebagai pedoman, patokan, dan ukuran isi kurikulum. Ada 4 contoh menurut Kasel dan Campbell yang telah merumuskan kriteria. Yang pertama, kegunaan isi kurikulum dalam menafsirkan, memahami, dan menilai kehidupan yang kontemporer. Yang kedua, kegunaan isi kurikulum dalam memuaskan minat dan kebutuhan para siswa. Yang ketiga, nilai isi kurikulum dalam mengembangkan kemampuan sikap dan sebagainya yang dipandang bermanfaat dalam kehidupan orang dewasa. Yang keempat, isi kurikulum hendaknya signifikan bagi bidang mata pelajaran tertentu. Meskipun di atas telah dirumuskan penentuan isi kurikulum, tampaknya Morin merasa bahwa kriteria tersebut belum lengkap dan terperinci. Dikaji dari sudut pandang yang lebih luas, sesungguhnya penentuan kriteria tersebut hendaknya dititik tolak dari aspek tujuan pendidikan, proses pendidikan, dan keadaan para siswa sendiri. Ada 2 faktor-faktor yang dirumuskanlah sejumlah kriteria menurut Moren. Yang pertama ini ada kriteria yang dengan tujuan pendidikan, yang kedua ada kriteria yang berhubungan dengan sifat para siswa, yaitu apakah isi kurikulum tersebut berguna dalam memuaskan minat dan keingintahuan siswa. Materi ketiga ngebahas tentang prosedur organisasi kurikulum. Dalam organisasi kurikulum, ada 3 faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada ruang lingkup, bahan atau scope, yaitu keseluruhan materi pembelajaran dan pengalaman yang akan diberikan dari suatu bidang studi mata pelajaran atau dari suatu pokok bahasan. Yang kedua ada urutan bahan atau sequence, yaitu penyusunan bahan pelajaran yang menurut aturan tertentu secara berurutan. Yang ketiga ada penempatan bahan atau grade placement, yaitu penempatan satu atau beberapa bahan pelajaran untuk kelas tertentu. Menurut Hamalik, dalam pengorganisasian kurikulum ada 7 prosedur. Yang pertama ada prosedur buku pelajaran, yaitu pemilihan isi kurikulum didasarkan atas materi yang terkandung di dalam buku pelajaran atau sejumlah buku pelajaran yang telah dipilih oleh panitia tertentu. Yang kedua ini ada prosedur survei pendapat, yaitu pemilihan dan pengorganisasian isi kurikulum dilakukan dengan jalan mengadakan survei atau penelitian terhadap
pendapat berbagai pihak. Yang ketiga ada prosedur studi kesalahan. Prosedur ini dilakukan dengan jalan mengadakan analisis terhadap kesalahan, kekeliruan, kelemahan, atau kebaikan atas hasil-hasil atau pengalaman. Yang keempat ada prosedur mempelajari kurikulum lainnya, yaitu prosedur ini dapat disamakan dengan mempelajari metode sekolah lain. Guru atau sekolah dapat menetapkan dan menentukan isi kurikulum untuk di sekolahnya sesuai dengan tujuan. Yang kelima ini ada analisis kegiatan orang dewasa, yaitu melalui prosedur ini terlebih dahulu diadakan studi terhadap kegiatan-kegiatan dalam kehidupan untuk menemukan sejumlah kegiatan yang diperkirakan berguna untuk dipelajari oleh para siswa di sekolah. Kegiatan ini yang dianalisis adalah berkenaan dengan pekerjaan atau jabatan. Yang keenam ada prosedur fungsi sosial, yaitu prosedur ini berkaitan dengan prosedur analisis dengan masyarakat. Masyarakat melakukan banyak kegiatan fungsi sosial dalam kehidupannya yang beraneka ragam. Yang terakhir ini ada prosedur minat kebutuhan. Dalam prosedur ini, minat dan kebutuhan juga melibatkan persintem problem, tetapi skop dan sekuensinya didasarkan atas siswa yang berkenannya dengan fungsi-fungsi personal dan sosial. Submateri berikutnya ada unsur-unsur organisasi kurikulum. Berikut merupakan unsur-unsur organisasi kurikulum menurut Zainal Arifin tahun 2011. Yang pertama ada konsep. Konsep yaitu definisi secara singkat dari sekelompok fakta atau gejala. Konsep merupakan definisi dari apa yang perlu diamati. Konsep menentukan adanya hubungan empiris. Hampir setiap bentuk organisasi kurikulum dibangun berdasarkan konsep, seperti peserta didik, masyarakat, kebudayaan, kuantitas dan kualitas, ruangan, serta evolusi. Unsur kedua ada generalisasi. Generalisasi yaitu membuat kesimpulan-kesimpulan yang jelas dari suatu fenomena di sekitarnya. Unsur yang ketiga ada keterampilan. Keterampilan merupakan kemampuan dalam merencanakan organisasi kurikulum dan digunakan sebagai dasar untuk menyusun program yang berkesinambungan, seperti organisasi pengalaman belajar yang berhubungan dengan keterampilan komprehensif, keterampilan dasar untuk mengerjakan matematika, dan keterampilan menginterpretasikan data. Dan unsur yang terakhir yaitu ada nilai-nilai. Nilai-nilai merupakan norma atau kepercayaan yang diagungkan, sesuatu yang bersifat absolut untuk mengendalikan perilaku, seperti menghargai diri sendiri, menghargai kemuliaan dan kedudukan setiap orang tanpa memperhatikan ras, agama, kebangsaan, dan status sosial ekonomi. Submateri selanjutnya ada faktor-faktor dalam pengorganisasian kurikulum. Dalam organisasi kurikulum ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama ada ruang lingkup. Ruang lingkup kurikulum tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan peserta didik, kebutuhan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ruang lingkup bahan pelajaran juga harus sesuai dengan visi misi dan tujuan pendidikan nasional, standar kompetensi lulusan, dan standar kompetensi mata pelajaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jenis-jenis organisasi kurikulum, bahwa setiap organisasi mempunyai ruang lingkup bahan pelajaran yang berbeda, sehingga kegiatan dan pengalaman belajar pun juga berbeda. Setelah memilih dan menentukan ruang lingkup bahan pelajaran, kemudian disusun dalam organisasi kurikulum tertentu sesuai dengan yang diinginkan. Faktor yang kedua ada urutan atau sequence. Sequence menentukan urutan bahan pelajaran disajikan, apa yang dahulu dan apa yang kemudian, dengan maksud agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Sesuatu yang baru misalnya hanya dapat dipelajari bila bahan sebelumnya telah dipahami atau bila telah dimiliki keterampilan-keterampilan tertentu atau bila perkembangan peserta didik telah mencapai taraf tertentu. Adapun faktor-faktor yang turut menentukan urutan bahan pelajaran seperti kematangan anak, latar belakang pengalaman atau pengetahuan, tingkat intelijensi, minat, kegunaan bahan, dan kesulitan bahan pelajaran.
Dan faktor yang terakhir ada kesinambungan atau continuity. Kontinuitas kurikulum dalam organisasi kurikulum perlu diperhatikan, terutama berkaitan dengan substansi bahan yang dipelajari siswa. Jangan sampai terjadi pengulangan ataupun loncat-loncat yang tidak jelas tingkat kesukarannya. Pendekatan spiral merupakan salah satu upaya dalam menerapkan faktor ini, yang artinya materi yang dipelajari siswa semakin lama semakin mendalam, yang dikembangkan berdasarkan keluasan secara vertikal maupun horizontal. Selanjutnya adalah jenis atau model organisasi kurikulum. Kurikulum yang berorientasi pada pengetahuan akan cenderung memilih bentuk kurikulum yang subject center. Untuk itu dimanfaatkan berbagai disiplin ilmu yang telah tersusun secara logis dan juga sistematis oleh para ahli dan juga ilmuwan dalam cabang ilmu masing-masing. 6 ragam pengorganisasian kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum berdasarkan mata pelajaran atau disebut subject center kurikulum. Kurikulum ini bertujuan agar generasi muda mengenal hasil kebudayaan dan juga pengetahuan umat manusia yang telah dikumpulkan sejak berabad-abad agar mereka tak perlu lagi mencari dan juga menemukan kembali apa yang telah diperoleh oleh generasi-generasi sebelumnya. Menurut Taufik Rizky Sista, kurikulum terpisah-pisah ini di mana bahan ajar disajikan secara terpisah-pisah, seolah-olah ada batasan antara bidang studi yang sama dan di kelas yang berbeda. Misalnya seperti mata pelajaran berhitung, aljabar, sejarah, ekonomi, ilmu ukur, geografi, dan juga ilmu bumi. Menurut Rusman, kurikulum ini memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihannya, pengetahuan ini tertuang atau disusun secara logis dan juga sistematis dalam bentuk disiplin ilmu oleh para ahli dan juga ilmuwan. Disiplin ilmu sendiri memiliki cara berpikir yang mampu mengembangkan cabang ilmu. Dengan itu, peserta didik akan memperluas pengetahuannya dan juga memperoleh cara berpikir baru. Sedangkan untuk kekurangannya, bahan pelajaran yang diterapkan tidak menggambarkan hubungan antar materi. Lalu peserta didik juga cenderung bersifat pasif karena kegiatan belajar yang lebih memfokuskan pada pendidik. Dan yang terakhir, bahan pelajaran yang ada kurang memperhatikan bakat, minat maupun kebutuhan peserta didik itu sendiri. Yang kedua adalah correlated curriculum atau mata pelajaran gabungan. Menurut Rusman, correlated curriculum pada mata pelajaran ini tidak disajikan secara terpisah-pisah, akan tetapi mata pelajaran yang memiliki kedekatan atau sejenis dikelompokkan sehingga menjadi suatu bidang studi. Contohnya seperti mata pelajaran biologi, fisika, dan juga kimia yang dikelompokkan menjadi bidang studi IPA. Demikian juga dengan mata pelajaran sejarah, geografi, dan juga ekonomi yang dikelompokkan dalam bidang studi sosial. Mata pelajaran gabungan ini memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama, bahan pelajaran digunakan bersifat korelasi, lalu memberikan wawasan yang luas dalam bidang studi bagi peserta didik dan juga menambah minat peserta didik berdasarkan korelasi mata pelajaran yang sejenis. Untuk kekurangannya, bahan pelajaran yang diberikan kurang sistematis dan kurang mendalam, lalu kurang menggunakan bahan pelajaran yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, dan kurang memperhatikan bakat dan minat yang dimiliki oleh peserta didik. Dan yang ketiga adalah broad field curriculum atau cakupan luas. Hilda Taba dalam Zainal Arifin menegaskan untuk tercapainya gabungan kurikulum yang nyata, maka perlu adanya integrating traits dan focusing centers berupa tujuan, prinsip-prinsip umum, teori atau masalah masyarakat dan kehidupan yang dapat mewujudkan gabungan itu secara wajar. Menurut Zainal Arifin, kurikulum ini terdiri atas perpaduan beberapa bidang studi yang serumpun. Bahan pelajaran yang digunakan menumpu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dijabarkan menjadi pokok bahasan. Lalu bahan pelajaran disusun berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan, dan juga strategi pembelajaran yang digunakan juga tertata. Selanjutnya D, integrate kurikulum atau kurikulum terpadu. Kurikulum terpadu ini menurut Sukiman 2013 adalah kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unit atau keseluruhan tanpa mengadakan batas dari satu pembelajaran dengan pembelajaran yang lainnya. Organisasi kurikulum ini menggunakan model integrate, tidak lagi menampilkan nama-nama mata pelajaran atau bidang studi. Belajar berangkat dari suatu pokok masalah yang harus dipecahkan.
Menurut Rusman 2019, dengan belajar melalui pemecahan masalah ini, diharapkan perkembangan siswa tidak hanya terjadi pada segi intelektual, tetapi juga seluruh aspek seperti sikap, emosi, dan keterampilan. Selanjutnya, kurikulum inti atau core kurikulum. Fons and Busing dalam Abdullah 2007 mengistilahkan bahwa core kurikulum ini merujuk pada pengalaman belajar yang fundamental bagi peserta didik. Karena pengalaman belajar berasal dari, pertama, ada kebutuhan atau dorongan secara individual maupun umum. Yang kedua, ada kebutuhan secara sosial dan sebagai warga negara masyarakat demokratis. Selanjutnya ada F-experience atau activity kurikulum. Experience kurikulum ini juga sering disebut activity kurikulum. Menurut Rusman 2019, kurikulum ini cenderung mengutamakan kegiatan-kegiatan atau pengalaman dari seorang siswa dalam rangka membentuk kemampuan yang terintegrasi dengan lingkungan maupun dengan potensi siswanya. Kurikulum ini pada hakikatnya siswa berbuat dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya vokasional, tetapi tidak meniadakan dari aspek intelektualnya atau akademik dari siswa. Aktiviti kurikulum ini juga menonjolkan menurut Nasution 1993 bahwa kurikulum itu mengutamakan dari kegiatan dan pengalaman anak, walaupun dalam tiap kurikulum anak dapat diberikan berbagai kegiatan dan pengalaman. Sekian yang dapat kelompok 3 sampaikan terkait dengan pengorganisasian kurikulum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.